Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap senantiasa sehat selalu. Untuk pelajaran pagi hari ini, yaitu pelajaran IPA Fisika, kita akan memasuki pada bab pertama, yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada slide pertama, yaitu pada bab 1, objek IPA dan pengamatannya, itu nanti kalian akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama terkait tentang penyelidikan IPA. Yang kedua, yaitu terkait tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang pertama terlebih dahulu, yaitu terkait penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA, nanti kalian akan belajar dua hal, yaitu keterampilan proses dalam IPA dan sikap ilmiah. Keterampilan proses dalam IPA terdiri dari dua. Yang A adalah keterampilan proses dasar sains. Keterampilan proses sains dasar atau basic skills terdiri dari yang pertama adalah keterampilan mengamati, atau dalam hal ini kata lainnya adalah pengamatan. Dalam hal pengamatan, yang harus kalian dapatkan yang pertama yaitu berupa data. Data itu adalah sebuah informasi awal. Misalnya, kalian mau mengamati sebuah tumbuhan. Kenapa ya tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang biak? Nah, itu adalah data atau informasi pertama yang harus kalian ketahui. Terus kemudian selanjutnya adalah terkait tentang alat ukur yang sesuai. Nah, untuk mengetahui bahwa tumbuhan bisa tumbuh, kalian bisa menggunakan dengan bantuan alat ukur berupa penggaris. Seperti itu. Itu terkait tentang keterampilan mengamati. Terus kemudian untuk keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi, yaitu pengklasifikasian tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Yang kalian amati itu kalian kelompokkan atau kalian klasifikasi. Terus kemudian keterampilan memprediksi atau dugaan sementara. Nah, kira-kira nanti yang mempengaruhi tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang biak itu kira-kira apa? Nah, itu kalian prediksi pada keterampilan memprediksi. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah keterampilan menyimpulkan atau membuat inferensi. Nah, di sini kalian harus mampu merumuskan sebuah penjelasan di mana kaitannya dengan pola dan hubungan. Hubungan apa saja yang mempengaruhi terkait tentang tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang biak tadi. Nah, itu nanti kalian jelaskan pada saat menyimpulkan ini. Apakah yang mempengaruhi itu karena kadar air yang diterima tumbuhan tadi, ataukah kadar cahaya, ataukah tempat, ataukah tanah, dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir yaitu kalian harus mampu bisa memberikan keterampilan mengomunikasikan. Keterampilan mengkomunikasikan yaitu menceritakan tentang apa yang kita amati atau dari hasil penyelidikan tadi. Oh, ternyata tumbuhan mampu tumbuh dan berkembang biak itu karena tadi tergantung air, tanah, dan sebagainya. Nah, keterampilan mengkomunikasikan tidak hanya berupa lisan dan tulisan, namun bisa berupa tabel, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar tulisan ataupun lisan. Terus selanjutnya yaitu terkait tentang keterampilan proses sains atau integrated skills, keterampilan proses sains terintegrasi. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan yang terakhir adalah melakukan penyelidikan atau percobaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait tentang penyelidikan IPA yang kedua, yaitu kalian harus mengetahui yang namanya sikap ilmiah. Dalam penyelidikan ilmiah, kalian harus mengetahui sikap ilmiah yang mana harus kalian
tanamkan pada diri kalian. Yang pertama yaitu kalian harus mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua yaitu berani mencoba. Yang ketiga adalah jujur, kemudian teliti, selalu ingin tahu dan objektif, gitu ya. Terus mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, serta mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah sikap yang harus kalian lakukan saat melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, selanjutnya, setelah kalian mengetahui penyelidikan IPA, kalian belajar mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang pertama yaitu mengenai pengukuran. Yang kedua, nanti kalian akan belajar terkait tentang besaran pokok. Yang ketiga, kalian akan belajar mengenai besaran turunan. Yang keempat yaitu besaran vektor dan skalar. Yang pertama terlebih dahulu mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Ada yang tahu? Pengukuran adalah dalam hal mengukur adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Yang dipelajari apa saja nanti? Kalian harus belajar mengenai satuan baku dan tidak baku, pengukuran langsung dan tidak langsung, kesalahan dalam pengukuran, kemudian ketelitian dan keselamatan kerja. Jadi, saya kira kalian secara tidak langsung sudah mempraktekkan yang namanya pengukuran. Bisa nanti ada alat ukurnya berupa penggaris dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Terus yang pertama dulu, terkait tentang satuan baku dan tidak baku. Nah, satuan baku dan tidak baku. Satuan apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Satuan dibagi menjadi dua, satuan tidak baku, satuan baku. Nah, sekarang yang pertama dulu, satuan tidak baku. Contohnya apa? Kira-kira satuan tidak baku. Misal, gambar yang pertama yaitu mengenai jari jemari, gitu ya, atau telapak tangan. Nah, ini dinamakan adalah satuan tidak baku yang biasanya dikatakan dengan jengkal. Misalnya kalian mengukur meja. Meja yang kalian ukur ada berapa jengkal? Ternyata kalian mengukur meja ada 5 jengkal. Nah, jengkal itu adalah satuan tidak baku. Kemudian hasta. Hasta, ya, dalam gambar B ini ada hasta. Hasta itu adalah diukur dari ujung jemari kalian sampai ke siku-siku kalian. Itu namanya adalah hasta. Misal, tadi kalian mengukur meja. Yang awalnya 5 jengkal, kalian ukur dengan menggunakan hasta. Ternyata ada meja itu memiliki panjang 1 hasta. Maknanya apa? Bahwa meja itu memiliki panjang dari ujung jari jemari kalian sampai ke siku-siku kalian. Itu namanya adalah satuan tidak baku terkait hasta. Kemudian ada juga satuan tidak baku yaitu depa. Bahwa depa itu adalah tangan kalian kanan dan kiri kalian terlentangkan, ya, seperti gambar yang C. Nah, antara ujung jari kanan sampai ujung jari kiri dengan terlentangkan itu namanya adalah depa. Ya. Terus kemudian ada juga satuan tidak baku kaki. Ya, jadi menggunakan telapak kaki kalian. Misalnya mengukur panjangnya lantai, gitu ya. Jika itu nanti kalian lantai itu memiliki panjang 2 kaki, berarti maknanya adalah bahwa lantai itu memiliki panjang 2 kaki. Terus kemudian satuan baku. Nah, yang ada di dalam slide ini terkait tentang satuan baku yang tertulis pada penggaris. Di sini ada sentimeter, ada inci. Nah, terus kemudian yang selanjutnya pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, pengukuran langsung dan tidak langsung itu mencakup apa saja? Yang pertama, pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contohnya apa?
mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran, itu adalah pengukuran langsung. Sedangkan pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contohnya, mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali, lalu panjang tali diukur dengan penggaris. Nah, itu adalah pengukuran tidak langsung. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan ini mencakup 2 jenis. Yang pertama, kesalahan sistematis. Yang kedua adalah kesalahan acak. Nah, dalam slide sudah tertulis bahwa kesalahan sistematis di sana ada terkait tentang kesalahan alat ukur, kesalahan manusia, kesalahan lingkungan. Nah, kesalahan alat ukur itu adalah kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan karena alat ukur yang digunakan. Contohnya terkait tentang kesalahan kalibrasinya. Penunjuk nilai 0 bergeser dari titik 0 yang sebenarnya. Kemudian pegas pada neraca itu melemah sehingga menunjukkan angka oleh jarum menjadi tidak akurat. Nah, itu adalah kesalahan alat ukurnya. Kemudian kesalahan manusia. Biasanya kesalahan manusia itu adalah kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan tidak mengetahuinya cara pengukuran yang benar. Contohnya adalah kesalahan paralaks, yaitu kesalahan pembacaan skala analog pada sudut yang salah. Yang seharusnya kita membaca sudut itu secara lurus, namun oleh pengamat atau manusia melihatnya dengan cara tidak lurus atau dari samping kanan atau samping kiri. Kemudian selanjutnya adalah jenis kesalahan sistematis berupa kesalahan lingkungan. Apa itu kesalahan lingkungan? Kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Contohnya, kesalahan saat terjadi perbedaan suhu, tekanan, kelembapan udara, atau percepatan gravitasi dengan kondisi sewaktu kalibrasi. Nah, itu adalah kesalahan sistematis. Kemudian kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Sebagai contoh gerak Brown pada molekul udara atau fluktuasi naik turunnya tegangan listrik dan drowsiness elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Terus kemudian selanjutnya adalah yang D, yaitu ketelitian dan keselamatan kerja. Ketelitian dan keselamatan kerja, bahwa ketelitian pengukuran di berbagai bidang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, ketelitian perhitungan dan pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kalian mengetahui terkait pengukuran, kalian belajar mengenai besaran pokok. Nah, besaran pokok itu adalah besaran apa kira-kira? Nih, contohnya di sini ada besaran pokok dan satuannya. Yang pertama yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon atau detik, sedangkan suhu satuannya adalah Kelvin, kuat arus listrik satuannya adalah ampere, intensitas cahaya satuannya adalah kandela, sedangkan yang ketujuh adalah molekul zat, satuannya adalah mol. Nah, perhatikan di sini ada alat ukur yang berupa jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya. Terus kemudian ada mistar juga untuk mengukur panjang. Ada juga neraca Ohaus dan timbangan duduk ya untuk mengukur massa. Kemudian jam pendulum, stopwatch dan jam atom biasanya untuk mengukur waktu. Nah, yang paling ujung kiri bawah ini adalah jangka sorong, sedangkan yang paling ujung kanan ini adalah namanya mikrometer sekrup. Nah, nanti kalian akan belajar cara mengoperasikan jangka sorong dan mikrometer sekrup.
Perhatikan yang pertama dulu. Cara membaca jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala utama. Itu adalah bagian atas ini adalah skala utama. Nah, kemudian bagian bawah ini memiliki nama yang namanya adalah skala nonius atau skala Vernier. Biasanya ini sering digunakan namanya adalah skala nonius. Nah, perhatikan gambar tersebut, pengukuran di atas. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukurannya dibutuhkan 2 langkah. Yang pertama, kita harus membaca skala utama terlebih dahulu. Lihat pada gambar bahwa tertulis angka 21 atau 21 mm atau 2,1 cm saat garis merah ini. Nah, ini adalah satuannya cm, jadi 2,1 cm. Nah, kan sama aja dengan 21 mm. Adalah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala nonius yang ada di bawah ini. Nah, jadi skala utamanya yang terukur adalah 2,1 cm. Paham ya? Untuk skala utamanya ini. Terus yang kedua, kalian melihat skala nonius yang di bawah, yaitu antara 0 sampai 10 ini. Nah, dilihat dari skala nonius ini yang berhimpit lurus atau terbentuk garis lurus terhadap skala nonius itu di angka berapa? Ternyata di angka 3. Ini ya, di angka 3. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah 0,3 mm. Karena tadi adalah 2,1 cm, yang ini tadi 0,3 mm, yaitu didapat dari 3 ini dikalikan dengan ketelitiannya, yaitu 0,01 cm. Jadi 3 tadi bisa dikalikan dengan 0,01, makanya 0,03 cm atau sama aja dengan 0,3 mm. Nah, untuk yang pertama sama yang kedua tadi, hasilnya yang pertama adalah 2,1 cm dijumlahkan dengan 0,03 cm, berarti adalah 2,13 cm atau sama aja dengan 21,3 mm. Jadi yang perlu diingat adalah jika mengukur dengan menggunakan jangka sorong itu adalah kita membaca skala utama dulu. Setelah skala utama kita ketahui, maka selanjutnya adalah skala nonius. Setelah skala nonius diketahui, maka skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Dan ingat bahwa setiap pengukuran jangka sorong, skala noniusnya dikalikan dengan ketelitiannya, seperti itu. Terus kemudian cara membaca micrometer stroke. Nah, pembacaan micrometer stroke dilakukan pada 2 bagian, sama juga sebenarnya prinsipnya dengan jangka sorong. Untuk micrometer stroke yaitu di skala utama dan di skala nonius. Skala utama dapat dibaca di bagian kanan. Nah, di situ tertulis ya, skala utamanya ada di tengah ini. Terus kemudian skala noniusnya itu adalah skala yang paling kanan sendiri. Nah, itu yang biasanya bisa diputar ke atas ke bawah. Nah, pada contoh pengukuran tersebut, cara membaca micrometer stroke tersebut adalah yang pertama, kita lihat skala utamanya dulu yang bagian tengah. Ternyata di situ tertulis angka 5. Ini dia. Melewati angka 5 ya, lebih sedikit. Ini dia. Kemudian berarti itu maknanya adalah 5
Artinya pada bagian ini didapat hasil pengukuran 5, kemudian ditambah dengan 0,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal, maka total jaraknya adalah 5 ditambah 6 dikalikan 0,5 mm, yaitu sama aja 5,5 mm. Kemudian itu adalah skala utamanya. Untuk skala non-newsnya, dilihat di bagian kanan bahwa ada tertulis yang berhimpit lurus dengan skala utama, yaitu bernilai angka 28. Berarti maknanya adalah 28 pada skala non-news dikalikan dengan ketelitiannya micrometerscope, maksud saya, yaitu 0,01 mm. Jadi 28 tadi dikalikan dengan 0,01 mm, jadinya 0,28 mm. Sehingga didapat bahwa hasil dari pembacaan skala pada micrometerscope tersebut adalah skala utama ditambah dengan skala non-news, yaitu 5,5 dijumlahkan dengan 0,28, maka menghasilkan angka 5,78 mm. Nah, setelah kalian mengetahui besaran pokok, kalian harus mengetahui yang namanya besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya di sini adalah luas. Luas itu didapat dari panjang kali lebar. Sedangkan panjang itu adalah besaran pokok. Jadi besaran turunan tadi adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian ada volume, kemudian juga ada konsentrasi, laju pertumbuhan, frekuensi denyut nadi, produktivitas lahan pertanian, terus kemudian juga ada kecepatan, ada gaya, ada luas, ada usaha, banyak sekali ya. Nah, untuk cara mengukur benda yang mana bentuknya tidak teratur, misal di situ ada sebuah gambar sebuah batu gitu ya, akan diukur volumenya. Nah, batu yang akan diukur volumenya, maka batu itu kan bentuknya tidak rata gitu ya, atau tidak teratur. Maka dengan bantuan tabung pipa ini diisi air, kemudian awalnya sebelum dimasukkan, ya, kemudian dimasukkan batunya ke dalam air itu. Nah, air yang tumpah dari yang namanya tabung pipa tadi, kemudian diukur tumpahnya berapa mililiter. Nah, itu adalah hasil dari volume batu tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah terkait tentang besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor? Apa itu besaran skalar? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Jadi kuncinya adalah memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan. Ya, memiliki besar atau memiliki nilai dan arah. Misalnya kalian berpindah dari tempat A menuju B, yaitu bernilai sebesar 50 meter misalnya, dengan arah dari kiri ke kanan. Nah, itu maknanya seperti itu. Begitu pula dengan kecepatan. Gaya dan percepatan itu semuanya adalah besaran vektor. Sedangkan besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tapi tidak memiliki arah. Contohnya apa? Volume. Misal volume sebuah air adalah sebesar 1000 meter kubik atau
1000 ml seperti itu. Nah, itu adalah hanya memiliki besar atau nilainya saja, tidak memiliki arah. Jadi kemudian massa sebuah benda sebesar 10 Newton. Nah, itu arahnya kemana itu nggak diketahui, hanya memiliki besarannya sebesar 10 Newton. Begitu juga waktu untuk menempuh dari rumah ke sekolah, yaitu misalnya kalau dekat 5 menit ya. Atau satuan internasionalnya adalah sekon, berarti 5 menit dikalikan 60 sekon, berarti ada 300 sekon. Nah, itu hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah dia dari mana ke mana, atau kanan kiri, atau positif negatif. Nah, itu tidak ada. Terus kemudian di situ ada contoh soal. Nah, contoh soal bisa kalian baca, kalian pahami, kemudian kalian catat semuanya yang sudah saya jelaskan beserta contoh soal ini ke dalam buku catatan kalian. Nah, nanti jika kalian sudah mencatat contoh soalnya, ada yang masih dibingungkan atau masih yang belum bisa menangkap contoh soalnya ini, maka bisa kalian tanyakan kepada saya melalui WA. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita senantiasa selalu bermanfaat, baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.